Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck the Heaven. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Duar, duar. Saat 12 pedang cahaya zodiak berubah menjadi bentuk yang berbeda, dan pedang cahaya zodiak meraung. Ketika mereka berada di lubang raksasa, sebuah asap mengerikan muncul dan menutupi semua area lubang raksasa. Setelah itu, sebuah suara bergema untuk waktu yang lama, yang membuat tidak ada gerakan di lubang raksasa untuk waktu yang singkat. Namun, pada saat ini, mata semua orang melihat ke arah lubang raksasa, dan sebagian besar orang yang memperhatikan pertempuran ini adalah pasukan Taisu. Karena Taisu nomor 3 adalah komandan mereka dan juga mewakili kekuatan tempur teratas mereka, karena kemenangan atau kekalahan pemimpin mereka secara alami akan menarik perhatian pasukan Taisu. Di dalam asap terdengar suara angin yang pecah dan salah satu sosok keluar dari asap tebal. Dengan munculnya sosok ini, mata semua orang tertuju pada sosok tersebut dalam beberapa saat. Meskipun sosok itu sedikit lemah, sepertinya tidak terluka, dan sosok yang lebih dulu keluar dari asap dan debu ini bukanlah Xiaoyan, melainkan Taisu nomor 3 yang mendobrak tanah dari lubang raksasa. Baju besi dewa palsu di tubuhnya secara alami rusak. Di dadanya dan di pelindung kepala, baju besi ada 3 bagian yang rusak. Akan tetapi, tidak diketahui bahwa tubuh kedagingan di bawah baju besi itu terluka. Namun, mata Taisu nomor 3 tertuju pada sosok yang diselimuti asap di bawah. Dan pada saat yang sama, 12 dari pedang cahaya zodiak raksasa mengeluarkan suara gemuruh dan retak. Lapisan asap dan debu naik dari lubang raksasa. Hai, saya tidak percaya bahwa Anda masih bisa selamat dari pukulan ini. Suara dingin Taisu nomor 3 datang dari bawah baju besi. Setelah berbicara, dia menutupi dadanya yang bergelombang seolah-olah dia juga terluka. Dan Taisu nomor 3 menatap Xiaoyan dan berbalik, bersiap untuk kembali ke sisi kecanduan Dewa Taisu. Dan dia tidak bisa melihat apakah Xiaoyan masih hidup atau mati, karena pukulan inilah untuk membunuh dewa. Bahkan jika 12 pedang cahaya zodiak tidak bisa membunuhnya, mereka pasti bisa memblokirnya, tubuh fisik orang ini. Dan hal yang paling luar biasa adalah dia menyembunyikan fisik yang sangat kuat, ditambah dengan keabadian dari langkah ke-6. Memang sulit untuk membunuhnya. Taisu nomor 3 berpikir dalam hatinya bahwa sebelum dia datang, dia pikir dia tahu kartu truf Xiaoyan, dan dia merasa bahwa 3 sel kristal merah di dadanya hanya memperkuat secara fisik. Tetapi dia tidak pernah berharap bahwa Xiaoyan akan mampu mengeluarkan kekuatan keabadian dari langkah ke-6. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diberikan oleh baju besi dewa palsu. Anda bisa melihat dalam pertempuran. Bahkan jika baju besi dewa palsu di tubuh Taisu nomor 3 memiliki 6 kristal merah dan emas penuh, Xiaoyan yang tidak hanya memiliki tubuh yang kuat dan tidak bisa dihancurkan, dia juga memiliki kekuatan menakutkan dari langkah ke-6. Jika keduanya masih seimbang dan tidak cukup untuk membentuk pencegahan, tetapi ketika keduanya hadir pada saat yang sama, kekuatan asli mereka terbukti dengan sendirinya. Meskipun tidak dapat mematahkan pertahanannya, itu juga hancur dalam hal kekuatan. Ketika Taisu nomor 3 melihat bahwa kekuatan keabadian langkah ke-6 bukan miliknya, dia menggertakkan giginya dan menemui jalan buntu sejenak. Selama waktu ini, kekuatan keabadian Xiaoyan tidak menurun, dan itu tidak terlihat seperti teknik rahasia.
Inilah yang membuat Taisu nomor 3 merasa sangat aneh. Karena ketika Xiaoyan memiliki 2 avatar, seharusnya dia sebenarnya bukan tandingan Xiaoyan. Untungnya, yang terakhir tampaknya tidak memiliki keterampilan bertarung yang kuat. Jika tidak dengan kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan saat ini, begitu dia menggunakan keterampilan bertarung tingkat kuno, bahkan dia tidak memiliki kesempatan untuk menang dan tidak terus melawan Xiaoyan. Setelah pertahanan 12 pedang cahaya zodiak dan dipatahkan, saya khawatir dia tidak akan bisa menahan Xiaoyan. Taisu nomor 3 tidak ragu-ragu dan sepasang sayap mengembun di belakang baju besi dewa palsu. Dan dengan mengepakkan sayapnya, dia akan pergi. Namun, begitu Taisu nomor 3 berbalik, serangan yang kuat segera menyelimutinya. Tiba-tiba, sayapnya yang terentang memblokirnya. Ini adalah serangan Xiaoyan, api yang bercampur dengan guntur hitam yang berkedip-kedip, membombardir sayapnya dengan panik. Dan serangan berat menghantam dada Taisu nomor 3 berkali-kali, yang membuat tingkat kebanggaan yang menonjol juga ditenggelamkan oleh pukulan itu, yang mengakibatkan baju besi di dadanya rusak parah dan pemboman di dadanya saat membentang di sepanjang serangan dengan nyala api yang ganas. Namun, serangan ini persis sama seperti sebelumnya. Sebuah asap tebal mengembun menghalangi Taisu nomor 3. Tapi anehnya, dia tidak tahu kapan itu datang ke belakang Taisu nomor 3. Tidak mungkin, saya telah menekannya dengan tangan saya sendiri. Dan bahkan jika itu terlepas dalam sekejap, tidak mungkin untuk muncul di belakang saya dalam sekejap. Taisu nomor 3 yang menghadap ke depan memuntahkan seteguk darah dan hatinya bergetar. Dia tidak siap untuk pukulan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan yang akan muncul di belakang, karena dia baru saja menekannya dengan tangannya sendiri. Bahkan jika itu adalah keabadian Kaisar langkah ke-6, serangannya juga tidak bisa secepat itu. Dan dia merenungkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya di bagian belakang tubuhnya, tapi dia masih tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Sosok Taisu nomor 3 yang dipukul keras oleh pukulan yang baru saja keluar menyebabkan rasa sakit yang parah dan jatuh ke tanah. Dengan rasa sakit yang parah, dia telah mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya. Tetapi, luka pada tubuh kedagingan di bawah baju besi dewa palsu telah meningkat, membuatnya tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Pada saat ini, di dalam lubang besar yang diselimuti asap tebal, ada suara angin yang datang dari sana. Sesosok tubuh tersapu dan kemudian pukulan dari pinggang menghantam mengenai Taisu nomor 3 yang lepas kendali. Tanpa ada penyimpangan, pukulan itu mengenai punggungnya dan tubuhnya dipukul lagi dengan keras, yang membuat baju besi dewa palsu hancur. Dan pukulan ini sekali lagi menyebabkan Taisu nomor 3 menyemburkan seteguk darah yang bercampur dengan organ dalam yang rusak. Kekuatan pertahanan baju besi dewa palsu telah mencapai batasnya, sehingga kekuatan satu pukulan sulit untuk diblokir Taisu nomor 3. Dia berbalik dengan susah payah, dan dia ingin melihat bagaimana dia kalah dari Xiaoyan. Baginya sulit untuk menerima kekalahan. Ketika dia menoleh dengan susah payah, melihat wajah yang jelas dikenali. Tetapi dia hanya melambaikan tangan dan menahan rasa sakit. Karena inilah dia tidak bisa pergi. 3 kristal merah dari 6 kristal merah di dadanya telah rusak. Dan pada saat ini, dia dan Xiaoyan yang diselimuti asap dan debu, jadi hanya beberapa orang yang bisa melihat pemandangan ini. Avatar milik Xiaoyan sudah melangkah maju dengan telapak tangannya meraih wajahnya, dan api hitam naik dengan 5 jarinya. Kekuatan api menyerang wajahnya menjadi berkeping-keping.
Wajah di bawah pelindung kepala baju besi terungkap, tetapi Xiaoyan yang tidak langsung membunuhnya. Justru karena orang ini adalah Taisu. Taisu nomor 3, pemimpin yang mengendalikan kelompok pasukan Taisu. Ini mungkin bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang Taisu darinya. Karena Taisu nomor 3 kalah dari Xiaoyan.